Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Pinjol. Tetap semangat teman-teman, jangan menyerah untuk kalian semua yang sekarang gagal bayar pinjaman online, baik yang legal ataupun yang ilegal. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tindakan hukum yang dilakukan Kredivo untuk nasabah yang gagal bayar. Jadi tonton videonya, semoga ini bisa menguatkan mental kalian semua yang sekarang sedang gagal bayar. Jangan biarkan diri kalian ditakuti oleh teror dan ancaman dari DC pinjaman online. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya ingin mengajak teman-teman semua yang sekarang belum mendukung dan support channel ini, tolong berikan support dan dukungan kalian dengan cara subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi dari video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Semoga bisa mengedukasi dan memberikan pencerahan pada teman-teman semua, karena kalian diberi asupan mental yang baik, diperbaiki mentalnya sedikit demi sedikit sampai akhirnya kalian bisa bangkit lagi dan siap untuk menjalani hari-hari tanpa pinjaman online lagi. Silahkan tonton videonya, jangan di skip-skip, jangan ada informasi yang ketinggalan. Jadi ini adalah sharing dari teman kita terkait tindakan hukum yang dilakukan oleh Kredivo terhadap nasabah yang gagal bayar. Berawal dari surat peringatan pertama yang telah kami kirim, serta surat peringatan kedua yang tidak mendapat respon positif, kami melanjutkan pemberitahuan terkait tagihanmu 2.400.000 yang masih tertunggak dengan keterlambatan 42 hari. Melalui surat peringatan ketiga ini, pemberitahuan ini adalah peringatan terakhir agar dapat segera memenuhi seluruh kewajiban pembayaran tagihan Kredivomu. Jadi mereka mengatakan ini peringatan terakhir, tidak akan mengingatkan kalian lagi, dan mereka siap bertindak. Jadi kalau teman-teman semua yang nonton video ini mendapatkan hal seperti ini, yang paling penting tidak usah panik dulu, tetap tenang teman-teman, tenangkan hati dan pikiran kalian, jangan gelisah, jangan khawatir. Lalu masalah kalian akan ditindak secara hukum oleh Kredivo, memang itu mereka boleh lakukan karena kalian sudah sepakat antara Kredivo dengan kalian, antara kreditur sebagai pemberi pinjaman dengan kalian sebagai debitur peminjam. Dan itu memang sesuai dengan Undang-Undang Hukum Perdata di KUH Perdata di pasal 1338 KUH Perdata, yang mana kalian berdua membuat perjanjian dan itu sah. Dan itulah yang menjadi dasar bagi kedua belah pihak menjadi undang-undang, memiliki kekuatan hukum. Teman-teman bisa digugat, nasabah bisa disomasi, uang prestasi, bisa dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, sangat bisa. Tapi sekarang pertanyaannya, apa mungkin mereka melakukan hal seperti itu dengan jumlah hutang yang teman-teman bisa lihat tadi? Apakah mungkin mereka akan melakukan tindakan hukum atau menggugat nasabahnya yang diduga melakukan uang prestasi itu? Mereka memang memiliki peluang, tapi apakah akan dilaksanakan? Apakah mereka akan lanjutkan proses hukum untuk dapatkan lagi haknya? Itu juga belum pasti. Sudah banyak dan kita sudah tahu macam-macam ancaman dan teror tindakan hukum, bahwa kalian akan dipanggil oleh pengadilan, kalian akan dipanggil oleh kuasa hukum. Tidak ada satupun yang sampai dengan kenyataan saat ini. Tidak ada satupun ancaman tersebut yang benar-benar sampai di persidangan pengadilan. Jadi teman-teman bisa mengurangi rasa takut dengan menggunakan logika kalian saat menonton channel ini. Dengan melihat video-video yang saya tampilkan, kalian bisa memproses informasi apapun tentang pinjaman online. Misalnya kalian melihat ada email atau pesan WA yang mengancam akan menggugat kalian, tentu saja hal itu akan membuat kalian merasa ketakutan dan cemas. Takut digugat, kalian akan merasa malu dan khawatir jika sampai harus masuk penjara atau hal buruk lainnya. Rasa takut itu sebenarnya berasal dari pikiran kalian sendiri yang terus-menerus memikirkan hal-hal negatif. Akhirnya kalian menjadi semakin takut dan stres. Jadi oleh karena itu pesan saya adalah jangan pernah takut dengan ancaman apapun yang datang dari pihak pinjolnya langsung ataupun DC pinjolnya. Itu adalah risiko dan konsekuensi yang harus kalian hadapi ketika gagal bayar. Situasi gagal bayar memang tidak menyenangkan dan tidak nyaman. Teman-teman harus siap menerima segala kemungkinan yang tidak terduga, termasuk kedatangan dan kehadiran DC. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan mereka akan datang dan berapa lama mereka akan menagih. Banyak pertanyaan yang muncul, seperti kapan mereka akan datang dan sebagainya. Tapi percayalah, DC tidak akan pernah memberitahu kalian sebelumnya kapan mereka akan datang. Mereka akan datang secara diam-diam dan tiba-tiba sudah ada di depan pintu rumah kalian. Mereka akan mengetuk pintu dan menyapa kalian dengan nama pinjol mereka, seperti Aku Laku, Kredivo, atau Kredit Pintar. Jadi jangan percaya jika kalian mendapatkan informasi bahwa mereka sedang dalam perjalanan naik motor, apalagi naik mobil. Itu semua bohong.
Sekarang kita kembali ke masalah ini. Tadi saya tampilkan gambar yang menunjukkan bahwa mereka akan melakukan tindakan hukum. Jika mereka bilang ini adalah peringatan terakhir, kita tunggu saja apakah benar akan ditindak secara hukum. Kita tunggu saja, jangan bayar lagi. Kalau mereka benar-benar melakukannya, kita nanti tinggal bilang saja ke Pak Hakim di pengadilan negeri saat kita digugat dan sidang gugatan dimulai, kita tinggal bilang saja bahwa kita hanya bisa bayar 60.000 sebulan karena kita harus bayar KPR, cicilan motor, dan lain-lain. Begitulah kondisi kita, apa boleh buat, itulah kenyataannya. Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi karena sampai saat ini belum ada bukti bahwa mereka akan mengambil langkah hukum. Jika mereka ingin menuntut kalian karena uang prestasi, silakan saja karena itu satu-satunya celah yang mereka miliki. Jika mereka ingin melaporkan kalian ke polisi dengan tuduhan penggelapan atau penipuan, asalkan teman-teman memberikan data yang benar, artinya data yang asli dan tidak ada manipulasi seperti KTP, KK, atau apapun yang kalian berikan saat proses pembiayaan atau kredit dengan mereka hingga pencairan, kalian tidak akan bermasalah. Kalian hanya gagal bayar karena tidak mampu membayar, bukan karena kalian memberikan dokumen palsu. Kalian dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Di pasal 19 ayat itu yang menyatakan bahwa tidak ada orang yang boleh dipenjara karena keputusan pengadilan, karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang piutang. Itu artinya secara pidana kalian aman, tapi secara perdata masih ada kemungkinan dituntut, meskipun kemungkinannya kecil, karena mereka harus mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya adalah biaya, karena yang mengeluarkan biaya adalah mereka, bukan kalian. Tidak ada ceritanya kalian yang dituntut harus mengeluarkan biaya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dalam video ini bisa menjawab pertanyaan kalian dan juga teman-teman lainnya. Ini juga bisa menyelamatkan banyak orang yang ketakutan saat ini. Silahkan tonton video saya, silahkan bagikan ke semua video sosial kalian agar bermanfaat bagi orang lain juga. Oke teman-teman, silahkan berkomentar di kolom komentar kalau kalian sudah paham. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Info Pinjol dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah saya upload setiap harinya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share. Saya doakan agar teman-teman yang saat ini sedang sakit dapat pulih dengan bantuan Allah sehingga kalian dapat kembali bersama keluarga dan menjalani kehidupan kalian. Bagi yang sedang menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan, tetaplah berusaha dan berdoa. Allah akan memberikan kesempatan yang lebih baik di masa depan. Terus semangat. Saya juga mendoakan bagi yang merasa terganggu oleh pikiran negatif, biarkan hati kita tetap tenang. Lebih mendekatkan diri kepada Allah akan membawa ketenangan. Solusi yang paling tepat berasal dari Allah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.